warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Altar Merah. Hari ini kita bakal penelusuran di suatu tempat yang dimana tempat ini terjadi penampakan dan mengganggu warga di sekitar. Nah, tempat ini kita berada di tempat di daerah Kota Kerawang. Nah, itu tepatnya di sebelah timur Kota Kerawang. Nah, jangan lupa buat teman-teman buat subscribe-nya, like, and komen. Kita melakukan penelusuran malam ini. Oke teman-teman, kali ini untuk penelusuran kali ini saya tidak sendiri untuk menelusuri. Ada teman saya yang kita panggil, yaitu seorang pelukis gaib yang akan nanti menggambarkan sosok-sosok makhluk yang ada di sekitar ini. Kita panggilnya Bisa. Alhamdulillah. Jadi gimana? Untuk penelusuran malam ini jadi gini ya, ini satu gedung yang terbelakang udah puluhan tahun udah ya. Jadi lokasinya mungkin tinggal itu ke dalamnya itu rusak. Jadi satu sudah kerja berapa gedung semua rusak ini. Ya. Jadi gini, jadi bangunan ini dulunya itu ini adalah sebuah pabrik kayu. Terakhir itu pabrik kayu besar, dan bangunan ini adalah tempat perkantorannya. Dan luar tempat kedua mungkin tidak bakal apa untuk daerah dan kita bakal satu di kita bisa lewati ya. Jadi lumayan menarik karena ini ada satu entitas atau mungkin dibilang tiga, bilang mungkin ya kalau dibilang program merah ada putih, karena lokasinya menarik. Di depannya itu jalan raya, belakangnya itu rel. Itu ini teman-teman, selain tempat ini gitu ya, yang di pabrik kayu ini sebenarnya ada dua tempat itu, yang satu lagi itu di jalan. Nah, udah apa ya, cerita dari warga dan sering terjadinya kecelakaan. Apakah terjadinya kecelakaan itu memang kecelakaan, apakah ada hal lain yang membuat gitu pastinya kebenarannya? Kalau yang di sini itu ya mungkin satu ada satu nah itu sejarah lainnya dari ini ya, kita nggak mau buat. Jadi kita bakal bukan penguakan faktanya belum kita ya. kita ada yang merah, merah ini yang agak galak di tas ini itu. Nah, Mungkin energi terkuat ya. karena tadi Sosok ini dan kita karena ini simbol begitu kemarahan ya. dan areanya juga cukup gatal Ya. sama kumpul. Dan malam ini kita bakal atur-aturan ya. Bahasa Sundanya. Mungkin ya banyak bicara lagi, kita langsung ke lapangan dulu. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke lokasi ya.
mereka udah ada di lokasi. Ini bangunan ini adalah kantor. Jadi gimana? Ya sepak. Nah, sebenarnya sih yang banyak yang mau kesini tuh yang banyak jalan ya, yang dibilang kan sempurna ya dia banyak. Tapi kita bukan menguat apa terjadi kecelakaan, banyak kecelakaan dari sini atau dari sini kan kita hanya mengupas, tidak mengaitkan karena kan yang namanya kecelakaan itu sudah takdir ya. Tidak ada jalan. Ini buat kita. Lebih kuat itu tarikan ini ke atas. Tapi nanti lah, ya. Coba yang di bawah dulu. Coba di bawah dulu. Karena di sini dia udah ada sosok. Mereka lebih masih lihat. Enggak, dia negatif. Sosok ini masih negatif. Ada apa kedatangan ini? Mau apa? Ya, dulu. Ya. Hasilnya sih banyaknya dikasih bekas ini beberapa yang kita bilang bukan yang kecelakaan parah ya, kalau kita banyak diskonnya berbau-bau darah lah ya, karena memang bilang banyak ada ringan Mungkin untuk kalau kita masuk ke lubang yang ada di belakang, yang tadi udah edisinya udah coba komunikasi belakang saya. Dan kemudian kita lokasi berikutnya dulu ke dalam. Saya udah mulai banyak. tahu ya. Ini juga penting ya, bisa dia buat teman-teman sendiri ya. Ini sudah satu ya, lihat dari kayu-kayunya. Tidak, memang sudah terkemarin puluhan tahun ya. Ini ada identitas ini bilang umurnya sudah cukup tua Iya, iya. ibu-ibu Iya. sosoknya ibu-ibu. Jadi dia tuh dari tadi tuh matanya tuh kosong gitu. Kosongnya tuh maksudnya ya sempat dia ngomong tuh dia nyari anak, dia. Jadi kalau dalam ceritanya itu anak dia tuh hilang. Jadi begini teman-teman ya. Jadi yang kita rasain Mr. Ki sama saya sendiri ini, di sini ada sosok ibu-ibu yang mana dulunya ini si ibu ini punya anak dan anaknya pun anaknya hilang. Bahkan si ibu terus mencari ya sampai tidak ketemu, dan akibat tidak ketemu pikiran gitu ya, sakit ngedrop badannya, akhirnya sampai dia meninggal ya. Itu Masih cukup simpatik ya dengan ceritanya ini. Kisah seorang ibu dari dia masih hidup, kalaupun kita bilang dari itu bukan hal ya itu, tapi segitu besarnya gitu ya cinta seorang ibu ya, walaupun dia cuma menjadi satu entitas, kita bilang ini entitas ya, bukan apa ya, dia masih mencari si anaknya
sosoknya gitu. Nah untuk sosoknya sih seperti Jadi ini teman-temannya masih muda ya, sudah mungkin yang muda. sudah diskesakan dari Mr. K ya. Ini sosok si ibu yang mencari anaknya ya. Jadi kalau sebenarnya si ibu ini bukan makhluk di sini ya. Dia bukan di sini. Ya mungkin Ada kualitas di sana. apa eksistensi di sini besar gitu ya. Membawa energi yang bikin dia datang ke sini. Ini ya, ini kan di luar ruangan nih. Ini ya. Dalam pelaku, tapi hawanya gerah apa dingin tuh? Kalau saya rasain sih lebih ke gerah. Iya, Iya. karena sebenarnya dibilang sesek sih nggak sesek, bukan apa sih, karena energinya tuh hitam. Nah, itu banget. Padahal kan kalau bisa lihat dilihat kan ini udah pada bolong harusnya itu kan ventilasi udah Langsung harusnya masuk ya. Apalagi kan kalau di malam hari itu kan angin, tapi ini enggak sama sekali angin keluar. Berapa? Saya di atas. Sabar ya. Jadi Kita coba buka pintu satu-satu. di atasnya ada Jail. Dari tadi sih dia bukan dia sih. Wah, datang kabur ke sana tuh. Di sini tuh ada gedung masjid. Apa ya? Sebenarnya masih ada gedung kosongnya. Kalau itu di gerbang gitu kita nggak. Jadi dia tuh ke sana. Mungkin kalau untuk gedung yang besar lagi itu masih kayak dipakai teman-teman ya. Itu kayak masih karena di daerah ini itu hampir berupa perkantoran. Dan untuk ke tempat selanjutnya bisa ke tempat selanjutnya. Bisa. Mungkin Oke. ruangan yang kedua ya. Yang kedua ya. Kita lanjut ke ruangan kedua aja. Ini lokasi itu ruangan kedua ya. Hati-hati. Cukup besar, waduh. Dia udah pelapor ya. Pelapor yang udah lapuk, dapur. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Ini udah lapuk, udah Jadi juga safety ya. takut kena ke kepala. Ini mungkin lebih ke ruangan apa ini? Ini dapur ya. Mungkin ada Ya kan ini bisa dilihat teman-teman. Ini tempat bor, tempat memasak ini. Di sebelah kanan itu ada WC ya. Ini WC, kamar mandi ya. Kita coba ke sana, apa gimana? Cuma kan airnya udah berair di dalam sini. Kan juga takut ya kalau misalkan berdua kita explore. Jadi karena masih itu udah nggak ada pijakannya. Ini deteksi ketika kita kesini ini si makhluknya kenapa dia lari keluar? Itu dari awal kita kesini itu jadi dia sok surat. Nanti ngomong-ngomong lagi. Jadi sebenarnya kita di sini ya bukan untuk mengganggu, bukan untuk surat aja gitu. Tapi ya intinya kalau lihat dari apa sih? Ini dibilang kantor itu kan harusnya kayak bunga gitu. Tapi kalau mungkin kantor itu fungsinya kan kayak bunga gitu, megah gitu. Tapi karena bisa gini ya, ini harus apa gitu. Ya sampai kayak kantor seperti itu Pak. Ya itu bukan urusan kita ya, cuma masalah baru tapi ada kaitannya juga sih mungkin. Mungkin begini teman-teman ya, yang namanya untuk setelah itu persaingan itu pasti ada ya. Gitu. Mungkin harusnya itu kan yang biasa harus ya, bukan harus ya. Biasanya kan kalau pabrik kan makin berkembang ya. Iya. Kalau ini Karena kalau buruk. hampir bukan kita hampir enggak semua ya. Karena Iya. di Indonesia itu
tempat terangker itu bukan di kuburan, bukan di gua, Di mana? kantor dan di pabrik. Hati-hati bener, di kantor dan di pabrik, karena orang-orang yang kerja di pemerintahan atau di pabrik itu Itu ada, itu ada jurusnya. Harus cari muka sama harus dijelaskan. Itu amalan itu bukan, nggak semua. Tapi menurut saya ya lebih angker kantor sama pabrik daripada kuburan, karena orangnya itu senyum di depan tapi bisa cus di belakangnya. Mungkin sedikit curhat ya. Curhat malah sebagai Karena saya sudah alumni pabrik ya, jadi saya udah pensiun jadi kayak gitulah. Setiap orang di pabrik itu punya pegangan masing-masing. Kalau kita ya. mungkin secara harfiahnya mungkin ya itu Sebenarnya kan mungkin untuk dulu yang punya tempat ini nggak kosong-kosong banget sebenarnya. Karena Iya. ada beberapa makhluk yang memang didatangkan dan suruh ditempatkan di tempat ini. Gitu. Dan bahkan mungkin ada persaingan usaha juga. Gitu ya. nanti ini klimaksnya di lantai atas ya. Ya. Nah, yang mudah-mudahan ada interaksi komunikasi juga dengan makhluk yang kita sedang telusuri ya, si merah itu ya. Karena yang di lantai atas udah nggak ada atapnya sama sekali. Ya kalau kita lihat tuh dari luar, Iya. itu udah nggak ada atapnya, cuma tinggal sisa tembok. Jadi untuk tempat ini gimana? Karena ada, cuman ini si makhluk ini teman-teman dia malah lari keluar ya. Kita nggak bilang misalkan, tapi mereka dan muncul lebih dekat, terus jauh lagi, lebih dekat. Jadi kayak yoyo aja dia. Seru. Jadi kucing-kucingan kan. Tapi memang perlintasannya yang aneh Bobi gitu. Ini jadi si gedung ini diupdate di 2 jalur. Satu kan kereta dan Oh, iya. jalan ini yang saya bilang. Jadi Ya. yang tadinya di gedung, dibilang ya gedung sama aja gedung di semuanya semua juga gedung ya, di mana-mana gedung. Tapi ya yang bikin eksklusifnya itu dia jadi perlintasan 2 dimensi. Saya bilang karena area situ sama situ. Jadi di belakang gedung ini itu rel kereta teman-teman dan di depannya itu emang jalan raya. Ya. kereta aktif dan raya aktif. Jadi unik lokasinya gitu. Jadi perlintasan bagi mereka yang misalnya kalau dibilang sosok-sosok yang apa sih, bukan penasaran dibilang gitu, karena makhluk juga ada yang kayak ngambang gitu, ngambang dia nggak mau ke suatu tempat A, suatu tempat B, dia tuh melayang-layang doang. Ada di tempat transit, bisa jadi tempat transit. Sempat perlintasan ya. Jadi untuk perlintasan jalur gaibnya mungkin ya. Tapi yang secara itu yang dibilang penguasa dari awalnya sih itu yang merah, yang kita cari ini nih, yang si merah ini nih, yang mau kita ini nih. Karena sosok itu teman-teman ya untuk sekitar itu udah tidak aneh lagi, bahkan di hampir penduduk di sekitar sini udah tahu gitu, bahkan kan pernah nampak ini. Mulai kerasa nggak? Iya. Dingin, mendadak langsung dingin ini. Jadi dia itu si sosok merah itu sih nampaknya. Dan beberapa warga pun dari kita sempat ngobrol itu pernah ditangkap gitu ya. Bahkan kan dulu ini nggak terbengkalai seperti ini, masih Sudah ada tempat mungkin buat anak-anak nongkrong kali ya, gitu ya, itu ngopi-ngopi lah, kopi santai. Jalan gitu. Dan sempat ketika kita melakukan nongkrong itu sempat ada salah satu yang tampakin si sosok tersebut. Jadi udah jadi urban legend di daerah sini. Katanya sih Pak, daerah situ mah ada yang merah itu. Nah, apa yang merah itu bisa dari sini? Kayak gitu. Kita mau wah aja gitu. Apa sih dia ada di sini? Kita langsung ke tempat selanjutnya, Mau ke lantai atas. langsung ke tempat lantai atasnya. Oke, Oke, lantai atas aja. Jadi ini ke klimaksnya di atas nih. Yuk. Masih ada. Ini udah rampung.
begini ya. Main ini ya. Alhamdulillah udah sampai ke atas ya. Kita udah berada di lantai atas ya. Ternyata ini bukan perkantoran teman-teman ya, karena kita dari tadi banyak sekali ini dapur sama Makan teman-teman di bawah juga ada. mes juga. Iya, Juga. nah, mes juga ternyata ini mes teman-teman, bukan kantoran ya. Itu nggak pakai cek, karena ini jadi tempat ini luas sekali teman-teman ya, bisa dilihat nanti ya begitu luasnya tempat ini. Luas. Ini kita berada ya, kita berada di pusatnya teman-teman di atas ini. Merah. Kenapa saya sempat terdiam karena ada sesuatu di bawah teman-teman ya. Ada sesuatu yang pengen dia sampaikan ya. Jadi ini sedih. Jadi si sosok yang tadi di bawah, si wanita ini yang mencari anaknya, kenapa dia berada di tempat ini? Ternyata itu atas paksaan dari si makhluk yang Sama aja ya, mungkin kayak dibilang seperti sifat manusia saling menaklukkan. ya, Yang lemah kalah sama yang kuat kalah lagi sama yang lebih kuat. Jadi hukum seperti itu berlaku di karena apa yang disampaikan sosok ini, dia minta tolong untuk dilepaskan dari jeratan si makhluk merah ini ya. Dan mungkin untuk kekuatannya lebih apa ya, lebih tinggi dari si sosok ibu tersebut gitu ya. Jadi sudah bikin seperti sketsa yang si merah gitu ya. Mohon maaf, saya gambar, saya lagi izin, saya gambar dulu. Coba saya. Jadi ini teman-teman ini sosok si merah ya. Ini maaf sedikit misteri ya. Sebenarnya rambutnya panjang ya. Ini rambutnya ya, sosoknya ini. Jadi dulu misternya ada di zaman penjajahannya, kolonial, zaman kolonial ada sosok, ada sosok wanita Cina ya, itu diperkosa dan habis diperkosa dia dibunuh. Makanya sosok merah ini penuh kemarahan ya. Apa kita coba untuk komunikasikan, dimediasikan, coba untuk dimediasikan sebutnya.
kenapa sih ada gangguan dari sosok yang kamu gitu ya, yang kita bilang kamu gitu terhadap warga-warga sekitar sini. Dan apa yang terjadi dengan gedung ini sebenarnya sih seperti ini. Bisa ada informasi gitu. Sebelum ada gedung ini, jadi sebelum ada gedung ini dia udah ada di sini. Mohon maaf gitu kita mungkin ya mohon maaf. Atau apakah memang disinibilitas jadi banyak yang makhluk bilang disinibilitas yang dibilang layang-layang. Sebelum ada jalan, kita bilang ya kita bilang terus kayak kurang ini apa ini jadi ya sebelum ada jalan ini memang itu keadaan ini bercerita yang mengganggu apa sih ya udah. Ini udah jadi bisa nih. Ya, Iya. sosok cemas. Itu yang bilang sama itu jadi awal Orang Tionghoa lah. Tionghoa. Ini diperkosa. Dan ya, dalam keadaan dia mengandung. Dan ada operasi. Apa ya? Tahu ya, yang ya, kalau lama yang tahu buat coba yang pasti untuk ingin berkomunikasi. Coba untuk Jangan ada informasi yang bisa ya. sama siapa bicara orang usaha jadi ini kita mau udah lama masih hutan tapi di sini tuh sejarahnya memang diutus disuruh ke sini menjaga di sini apa membuka pemukiman di sini
penyebaran penduduk itu belum rata seperti sekarang. Jadi ada beberapa putusan kerajaan itu dibagi-bagi, kamu ke daerah sini buka pemukiman, daerah sini kamu ke sini. Jadi dia itu nih salah satu itu kasih tugas untuk bikin pemukiman atau membuka awalnya di sini ya begitu. Jadi penyebaran masyarakat atau penduduk itu belum seperti masif kayak sekarang. Dulu tuh masih orang-orang itu masih jarang. Jadi ada beberapa orang yang dibagi itu untuk membuka perkampungan kita atau membuka cabang yang mungkin ya, karena kedaulatan suatu kerajaan itu kan kalau daerah yang nggak diisi sama penduduk percuma, kosong gitu ya. Campur karena perkembangan zaman gitu. Saat itu masih teknisnya masih, tapi sekarang sudah berbaur. Punya pengawal ini bawa tombak hitam. Informasi lagi apa sih kan kita sih mau tanya apa sih di jalan atau mungkin sering ada kecelakaan, memang apakah ada gangguan dari atau memang murni dari orangnya itu apa sih ya. Jadi cuma kalau kita mau bekerja itu ya ingat sama cita kita. Jadi selama di perjalanan itu biar kita sadar atau dilindungi, intinya minta keselamatan loh. Jadi mitos atau terjadinya kecelakaan misalkan kita bilang bukan di sini aja gitu, misalkan suatu tempat contoh dari sini sering kejadian karena bla 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 makhluk. Jadi nggak semua itu karena makhluk. Apakah memang satu kontur jalannya, kelalaian manusianya, atau memang traffic lalu lintas yang padat, itu banyak penyebab. Jadi kita nggak bisa tarik lurus itu ini goib. Nah ini gara-gara ini, kalau ini nggak bisa. Semua karena kembali lagi ke manusianya ya. Ini kembali lagi ke manusia. Kalau kita misalkan berbicara ya jangan galak. Buat ya patuhi perintah, peraturan apa gitu. Kasih itu bilang dia selesai sama lu, dia bilang gimana?
merah Pajajaran cepat kemudian kalkulasi dari Cirebon mau ke Banten. Nah dari Cirebon di Banten kan membawa beberapa tempat, beberapa itu ditempatkan di sini tetap Terus enak ya jadi banyak. umpaman alas Mungkin kalau sampai uang itu mungkin karena kan tawang apa makan ya karena jarang sekali ada yang bisa membuka daerah Sawang sendiri. Makanya awal mula kemudian Sawang Bandung kalau tarik mundur banyak sejarah ada beberapa episode ya. Jadi closing bagaimana? Ya kurang kali tempatnya ada sekian dulu. Next selanjutnya kita ke tempat-tempat yang di episode berikutnya. Jadi Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share teman-temannya ya. Terima kasih sudah menonton Altar Merah Channel. Saya Sergi.